Selamat sore. Selamat berjumpa kembali. Lama tidak berjumpa. Orang tua serta rekan-rekan PPGT. Tema pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu sorotan tema yang mengatakan menjaga hati, menguji pekerjaan sendiri. Menjaga hati, menguji pekerjaan sendiri. Ya, lama ikutan nak. Ketika teman-teman mendengarkan kalimat menjaga hati, apa kita tuh terlintas dalam pikiran? Atau apa yang kalian pikirkan? Atau apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengarkan kata menjaga hati? Apalagi ke Jenny cewek nah. Apa ya, pasti ada dan berbeda-beda pemahaman teman-teman. Ya, setia. Ketika kita berbicara tentang menjaga hati, kata setia yang kita pahami. Apalagi Kakak Gelstri, apa yang dipahami ketika mendengarkan kalimat ini menjaga hati? Apa yang terlintas dalam pikiran? Sama dengan Jola, setia. Ada lagi? Yang depan saya di sini apa? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, menjaga hati bukan hanya tentang sebuah kesetiaan. Menjaga hati bukan hanya tentang sebuah komitmen. Firman Tuhan menyatakan pada saat ini, memperingatkan kita untuk selalu menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Maksudnya seperti apa? Ini berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi penjaga untuk hati kita sendiri. Mengapa demikian? Karena hati kita menentukan arah dan haluan hidup kita. Hati menentukan arah dan haluan hidup kita. Apa maksudnya? Ketika kita lampenanta, ketika kita merancangkan dalam hati kita segala ketidakbaikan, ketidakbenaran, kada kebang kita tuh tetangga, apa yang akan nampak dari tingkah laku kita? Ya, tentu payan duka ya kuma. Ya duka ya namanya lo tuh sikap dan tingkah lakunya. Tidak mungkin orang yang merancangkan atau yang ada di dalam hatinya adalah kebaikan, yang kita lihat adalah ketidakbenaran. Yoden duka ya tuh tahu merancangkan ketidakbenaran, kakadakian bang lantangana, tapi ya tuh ditiru adalah berapa? Bermanis-manis, muka dua dan munafik. Nah, itulah Tuhan katakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita itu harus sejalan dengan apa kata Tuhan. Gandina kakadakian bang, apa yang tidak baik yang kita rancangkan dalam hati kita. Nah, ketika hal itu terjadi, maka disitulah dikatakan bahwa kita tidak menjaga hati. Bukan hanya tentang sebuah kata kesetiaan terhadap pasangan, terhadap teman.
kita dikatakan bahwa kita menjaga hati kita. Tetapi ketika kita merancangkan sesuatu yang tidak baik, kakadakian bang, emosi bangkit. Nakua Pak Pendeta Syukur reaktif. Segala sesuatu ditanggapi dengan tidak baik, mudah bang tersinggung. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Coba kita bercermin. Dan kau mereka bercermin, naseba muncul. Tidak mungkin. Ketika kita bercermin, tentu yang muncul di cermin itu adalah wajah kita, apa yang ada di depan cermin itu. Sama halnya dengan firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa yang ada di dalam hati manusia itu, apa yang ada di dalam hati orang akan nampak, akan timbul melalui sikap dan tingkah lakunya. Yang kakadakian bang akan timbul pengelapaian atau adakah di antara kita yang tidak bisa menilai seseorang? Tentu jago nasan kita menilai. Nah, firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada saat ini, mengatakan bahwa ya, memang kita ini manusia jago menilai. Karena ada perlombaan menilai keburukan orang lain, baik udah juara 1, tak mau hadiah, habis. Kela disuadi mak kritik. Contohnya, si A, inteko tak berlomba. Coba mau kritik itu si B, kritik lah. Oh pasti menarang, ya tuh kakadakian paling tak bisa tanda itu, pasti dia bisa melihat. Dia jago menilai orang lain, jago mengkritik. Oh ya dia itu susi banyak tuh, kita numer satu susi banyak tuh. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mengkritik dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa mengambil selumbar balok di mata orang lain karena ternyata denduka tak dikapuannya di matamu? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lukas 6 ayat 42. Yo ganti na koy ko panin po kadai. Tapi firman Tuhan mengatakan hal tersebut. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Jelas dikatakan bahwa menjaga hati bukan saja tentang sebuah kesetiaan, tetapi menjaga hati adalah ketika kita bisa mengontrol hati kita, apa yang kita rancangkan. Pertolongan Roh Kudus kita perlukan untuk menjaga hidup kita. Namun ada bagian yang menjadi tugas kita, yaitu menjaga diri sendiri, terutama menjaga hati. Mengapa hati kita harus dijaga dengan penuh kewaspadaan? Karena dari hati timbul segala keinginan dan kehendak. Apa yang ada di dalam hati akan tercermin melalui tingkah laku kita.
dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang bersih. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang bersih, terbebas dari segala kotoran dan kecemaran. Hati yang bersih, terbebas dari kotoran dan kecemaran. Ya. Sehingga terpancarlah sebuah kehidupan dari diri kita ketika kita bisa menjaga hati kita. Kita tidak begitu saja menilai orang. Hati kita penuh dengan pikiran yang baik. Ketika orang yang mampu menjaga hati seturut dengan firman Tuhan, yakin dan percaya dari kehidupannya akan dihasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh orang lain. Orang di sekitarnya akan merasa terberkati. Orang di sekitar kita akan merasa senang ketika bertemu dengan kita. Sedangkan orang yang tidak bisa menjaga hatinya, mana itu ujung mai membelang, nopo tahu, jok ujung mai titik oh, enggak ada apa ntiroi. Sekali lagi, orang yang mampu menjaga hatinya seturut dengan firman Tuhan, dari kehidupannya akan dihasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh orang. Keluarga di tempat ini serta rekan-rekan PPGT, mari kita menjaga hati kita, menguji pekerjaan sendiri, sehingga dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita terpancar kehidupan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus, haleluya.